Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Jumat Agung. Selamat kita bertemu di pagi hari ini untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Hari yang indah yang Tuhan beri, di mana semua umat Tuhan beribadah kepadanya di dalam memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak disembah, dia layak ditinggikan, karena karya
Tuhan, syukur kami kepadamu, karena hanya ini yang dapat kami berikan, hanya ini yang dapat kami perbuat Tuhan, karena sungguh kami merasa kami tidak bisa balas kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup setiap pribadi kami. Sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau sucikan, kuduskan, layakan kami semua, urapi kami semua Roh Kudus, sehingga pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus, dan kami nikmati berkat-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Segala pekerjaan kuasa iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, sehingga kami menang untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami akan buka ibadat pagi hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung, kematian Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu membuat kita diselamatkan. Amin. Ada satu pujian yang katakan, pada satu bukit jauh dari sini kulihat ada salib Tuhan berdiri, di mana salib itu yang membuat hidup kita menjadi selamat. Amin. Ada satu bukit jauh dari sini
kaki salib itu, kita akan menikmati mahkota yang Yesus sediakan. Amin saudara. Sebab itu, oleh darah anak domba, oleh kesaksian saudara dan saya, kita percaya iblis tidak akan menang. Dia kalah di bawah kaki Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan yang dari sehingga pada tahun ini genap usia saya 54 tahun. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Jemaat Makedonia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk saya. Dan semuanya, walaupun mungkin ada yang lupa, saya percaya saat Bapak Ibu Saudara berdoa, paling mendoakan kami, keluarga Pastori. Nama saya tentu sudah ada di situ ya. Terima kasih banyak semua yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan untuk saya secara pribadi, untuk keluarga Pastori. Tuhan Yesus memberkati.
yang akan melimpahkan berkat buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Berkat Tuhan bukan hanya diterima oleh 1-2 orang dari jemaat Makedonia, tetapi semua kita, keluarga besar Makedonia, kita diberkati dan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup pribadi saya, sehingga saya mau katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Dan saya percaya dengan doa dari Bapak Ibu Saudara Makedonia Family, saya tetap kuat, saya tetap sehat, dan saya umur panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Kita sudah rasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Bahkan secara pribadi saya mau katakan di hadapan Tuhan, terlalu besar kasih-Mu yang Engkau sudah berikan dalam hidupku. Dan sampai saat pagi hari ini aku melihat kebaikan lepas kebaikan Tuhan. Dan kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah melihat bukti kasih dengan pengorbananmu di atas salib Golgota. Engkau yang terpaku
kerajaannya, mewarisi sorga, menempati sorga yang dimana Tuhan Yesus ada di sana. Kita tidak dapat menghitung-hitung kasih Tuhan. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan Yesus. Tetapi lewat hidup kita yang mau setia sampai akhir langkah hidup kita. Kita mau setia menjadi pelaku firman-Nya. Kita mau setia dan taat dengan setiap perintah-perintah firman-Nya. Menjadikan kehidupan kita menjadi anak-anak yang menjadi kekasih-Nya. Anak-anak yang Dia sayangi setiap hari. Anak-anaknya yang selalu ada di dalam rangkul tangannya yang kuat. Kita mau renungkan betapa besar kasih Yesus untuk setiap pribadi lepas pribadi kita. Haleluya. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
bebas, hidup kami selamat. Dunia mendapat mencari itu, tetapi kami mendapatkan karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa, pagi hari ini kami peringati kematian-Mu, penderitaan-Mu dengan rasa syukur di hadapan hadirat Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman Allah. Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan berdiri. Shalom, saudara. Hari ini kita peringati kematian Yesus. Ya, kalau kita mungkin ada di zaman itu, ya, ada banyak hal yang bisa terjadi, tergantung kita, ya, tergantung kira-kira kita memerankan siapa di saat peristiwa Paskah yang dilalui oleh Yesus sebagai langkah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ada yang bersyukur seperti Barnabas. Saya bukan Barnabas, ya. Ada Barnabas, ada Barnabas. Ada Barnabas, seorang penjahat, pembunuh yang harusnya dia disalib, akhirnya diganti, dan si pengganti adalah dia yang tidak pernah berdosa. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana wajah Barnabas yang saat itu dengan segala keangkuhan, dengan segala kesombongannya, karena dia sudah membunuh banyak orang, dia dipenjara, dia mungkin mau digantung di kayu salib pun juga mungkin dia berkata, oh, tidak ada masalah bagiku, mati pun sebagai pahlawan, pembunuh. Tapi begitu ada pengganti, dan yang menggantikan adalah Yesus. Saya tidak tahu saat itu apa yang dilakukan oleh Barnabas, karena tidak disebutkan bagaimana Barnabas akhirnya menyikapi itu. Tapi saya berpikir bahwa Barnabas begitu melihat siapa penggantinya. Kalau mungkin penggantinya adalah anak buahnya, mungkin dia wajar. Tetapi saat itu teriakan itu membuat Barnabas sadar. Bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Saya belum pernah membaca bagaimana kisah selanjutnya Barnabas itu. Tapi tentunya bagaimana sih kondisi orang yang dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari kematian, dibebaskan dari hukuman eksekusi yang sangat mengerikan. Harusnya kan aku yang ada di salib. Atau kita berperan sebagai Yudas? Jangan sampai hal itu terjadi. Amin, saudara. Mengkhianati Yesus hanya dengan 30 keping perak. Atau kita sebagai ibu-ibu yang datang terus bersama-sama Yesus, di belakang Yesus, menyaksikan dari awal sampai selesai, bahkan sampai di kuburan. Apapun yang peran kita, saya pernah sampaikan, bisa jadi
Saat saya melihat Yesus, mungkin saya akan mengolok-olok Yesus seperti penjahat yang di sebelah Yesus. Orang lain diselamatkan, kamu sendiri kalau bisa menyelamatkan dia. Tapi saya bersyukur saya tidak ada di saat itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak ada di saat itu. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata dia yang dinubuatkan oleh Yesaya, dia tertikam lambungnya, dia dipaku, punggungnya seperti dibajak, tanah yang dibajak. Orang mengira dia kena tulah, padahal dia menanggung dosa saudara dan saya. Tidak banyak yang tahu apa yang dialami oleh Yesus. Karya penyelamatan itu dilakukan bukan karena tanggung jawab saja, tetapi yang pasti karena cinta. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 kita baca ayat ini dengan suara yang keras, saudara. Saya usahakan saya tidak pakai mic supaya terdengar suara jemaat. Tidak tahu ini ada jumlah berapa? 50? Ya sekitar segitu ya. Sudah ketemu sudah? 1, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi yang ditekankan di sini bukan sekedar tanggung jawab, bukan sekedar tugas yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi karena kasih. Dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh kasih, Alkitab berkata, tidak ada yang bisa melawan itu semua. Apa yang kita kerjakan kalau dasarnya kasih, itu selalu orang tidak bisa menyalahkan, karena apa yang kita kerjakan itu dari hati, saudara. Dan apa yang Yesus kerjakan, karena begitu besar kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sebelumnya manusia dipenuhi dengan tanggung jawab ritual. Setiap tahun harus mempersembahkan korban untuk kesalahan baik pribadi, keluarga maupun bangsa. Dan itu pun semua gagal untuk menjalankan itu semua. Itulah sebabnya Injil datang. Apa itu Injil? Injil itu berita sukacita, berita kabar baik. Kenapa disebut dengan kabar baik? Karena Injil itu adalah kabar pembebasan. Bagaimana rasanya orang yang dibelenggu dengan segala sesuatu yang ada pada kita? Tentunya aktivitas kita tidak akan mudah. Segala sesuatu terbatas, tetapi Yesus membebaskan semuanya itu. Yang dulunya kita harus ikuti banyak hal, ritual-ritual keagamaan. Harus ini, harus itu. Harus makan ini, tidak boleh makan itu. Tetapi itu semua dibebaskan melalui penumpahan darah Kristus. Bicara tentang karena begitu besar kasih Allah,
Kata begitu besar menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas, saudara. Baik oleh kesalahan kita atau keadaan manusia kita. Begitu besar, artinya memang tidak tahu bahasa apa lagi yang bisa disampaikan untuk mengungkapkan begitu besarnya kasih Allah itu. Tidak terungkap, saudara. Bahasa manusia sangat terbatas untuk mengungkapkan kebesaran, keagungan kasih Allah dalam kehidupan kita. Manusia berusaha menghitung sebenarnya dosaku itu seberapa sih. Kalau mungkin itu bisa diuangkan, coba orang miliarder sekalipun mencoba untuk menghitung, belum sampai pertengahan sudah malu sendiri. Sebab dosa itu sama dengan hutang, saudara. Dosa itu sama dengan hutang, di mana orang berusaha untuk melunasi dari hari ke hari dihitung. Bagaimana ya kalau mungkin saya hitung secara ya mungkin 1 minggu saja. Ada pujangga berkata, kalau menuliskan kebaikan Tuhan, daratan bahkan langit itu jadi kertas, laut jadi tinta, tidak akan cukup menuliskan kebaikan Tuhan. Saking agungnya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi keagungan ini, ya sekali lagi istilah begitu besar kasih Allah ini bukan cuma kita melihat oh ada sesuatu yang besar, terus ada perbandingan yang lebih besar lagi, terus kita katakan oh lebih besar. Kebesaran yang Allah berikan, apalagi kasih-Nya, tidak sebanding dengan apa dan siapapun juga di dalam dunia ini. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Tuhan bukan cuma sama 1-2 orang. Kasih Tuhan bukan cuma untuk GPDI Makedonia Kalambret. Itu tadi saya katakan kalau seseorang menuliskan kebaikan Tuhan, menuliskan salahnya dan mau menghitung-hitung semuanya, mulai mau kira-kira bisa nggak membalas kasih Tuhan. Belum sampai pertengahan sudah malu sendiri. Itu baru 1 orang, saudara. Bagaimana kalau dengan jemaat GPD Makedonia, ya, kira-kira cukup enggak? Bisa enggak keuangan kita pakai untuk melunasi hutang dosa? Kalambret itu masih kecil, saudara. Kalau seluruh anak-anak Tuhan GPDI Setulung Agung atau anak-anak Tuhan Setulung Agung interdenominasi, tidak tahu jumlah berapa, masih ribuan, saudara, belum puluhan ribu, masih hitungan ribuan. Tetapi Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah, apa saudara, akan dunia. Sekali lagi bukan Makedonia, saudara, bukan Makedonia, tetapi
kasih Allah akan dunia. Dalam hal ini, dalam ayat ini, dunia menunjukkan bahwa kasihnya tidak hanya untuk sebagian orang, melainkan untuk seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia, termasuk kita di Indonesia. Keterangan ini belum lengkap karena masih seluruh dunia, dan itu turun-temurun, saudara. Jumlah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sekarang berapa? 200 berapa juta? 260 atau sudah 300, saudara? Ya. Itu sudah termasuk EBK itu. Itu tahun ini. 10 tahun yang lalu itu ditembus oleh Yesus. 20 tahun yang lalu, bukankah dia juga sudah bekerja? Jadi apa yang Yesus kerjakan bukan cuma sekedar berapa miliar. Masalahnya dari keturunan ke keturunan juga, saudara. Jangan katakan seluruh dunia ini, oh sekarang jumlah seluruh dunia berapa? Jumlah manusia seluruh dunia ada 10 miliar? Bukan cuma ini, bukan cuma di tahun ini. Yang sudah dipanggil Tuhan tahun-tahun lalu. Dan yang akan datang pun juga dia kerjakan penebusan itu. Tidak terharga, tidak terkira, tidak terhitung, tidak terbilang. Sekali lagi istilah karena begitu besar itu memang sungguh-sungguh besar yang tidak dapat diungkapkan lagi dengan bahasa apapun juga. Bahasa manusia terlalu miskin untuk mengungkapkan kebesaran Allah. Pengampunannya terlalu luar biasa, saudara dan saya. Paskah menjadi bukti nyata bahwa kasih Allah bukan hanya kata-kata, melainkan perbuatan nyata melalui pengorbanan Yesus. Amin. Paskah adalah bukti nyata. Itu sebabnya apa yang Yesus alami di Getsemani, keringatnya bagaikan titik-titik darah, karena begitu besar dosa manusia. Tidak terhitung, tidak terjumlah besarnya dosa umat manusia. Sekali lagi, yang Yesus kerjakan bukan cuma sekedar 2026 tahun yang lalu, tapi berprogres sampai sekarang, saudara. Dia lakukan karena cinta. Dia mengasihi saudara dan saya. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Titus pasal yang kedua. Setelah Timotius ada sebuah surat Rasul Paulus, cuma sedikit, cuma 3 pasal, saudara. Tapi kita baca di dalam pasal yang kedua
ayat 11 sampai 15. Saya maunya cuma pasal ayat 11-12, tapi lebih enak atau asik kalau kita baca semua. Ucapan atau surat Rasul Paulus kepada anak didiknya yang bernama Titus. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Semua itu bukan semua di zaman itu, sekali lagi berprogres dari tahun ke tahun, saudara ya. Ada yang lahir, ada yang mati, terus itu ditebus yang percaya tentunya. Sebanyak itu, saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Tadi saya katakan bahwa Paskah adalah bukti nyata kasih Allah. Bukan sekedar janji-janji yang nanti kalau kamu mati akan masuk surga. Bukan itu, dia sudah kerjakan itu semua. Dia tunjukkan bagaimana dia mengasihi saudara dan saya. Ditegaskan di dalam Titus, surat Titus pasal 2 ayat yang ke-11 ini. Rasul Paulus berkata kepada Titus, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah dikerjakan. Dia mendidik, Yesus mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Rasul Paulus berkata kepada anak didiknya Titus ini, ketahuilah, beritakan firman Tuhan bahwa kemurahan Tuhan, bahwa kasih karunia Allah itu bukan akan tetapi sudah nyata. Dan apa yang sudah Yesus kerjakan, dia mendidik untuk kita meninggalkan hal-hal yang bersifat dosa, untuk kita hidup bijaksana, adil dan beribadah kepadanya, dan seterusnya. Saudara baca ini semua. Dan ditugaskan di ayat yang terakhir, beritakanlah semuanya itu. Ungkapan Rasul Paulus bukan saja untuk Titus, tapi untuk kita juga yang membaca ke dalam firman Tuhan ini. Beritakan dia, Yesus itu sudah mati dan bangkit, dan yang dilakukan itu adalah untuk keselamatan saudara dan saya, untuk semua umat manusia. Dan itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Katakan amin. Kasih-Nya kepada dunia. Kembali lagi kepada Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini adalah sentral, saudara. Sentral apa ya? Pusat dari Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu, sentralnya di sini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan berulang-ulang hanya dari ayat ini, tidak pernah habis. Dari ayat ini bisa lari ke sana sini, lari kemana-mana. Memang ini sentral. Yohanes 3 ayat 16 ini adalah sentral. Dari sini, dari Yohanes 3 ayat 16 ini dihubungkan dengan Abraham, sangat masuk. Dari Yohanes 3 ayat 16 dihubungkan dengan kitab Esther. Bisa semua, memang ini adalah sentral. Dari kitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus sebagai anak Allah yang tunggal adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ada amin. Sekali lagi, Yesus sebagai anak Allah yang tunggal adalah salah satu jalan keselamatan. Ada yang amin? Salah satu. Satu-satunya. Hati-hati saudara. Tadi sengaja saya buat salah. Ternyata saudara masih amin ya. Satu-satunya itu berarti tidak ada yang lain. Sekali lagi, Yesus sebagai anak Allah yang tunggal adalah satu-satunya. Kalau satu-satunya itu sudah tidak ada jalan lain, hanya lewat Yesus. Itu di mana itu saudara? Yohanes 16 ayat 4, ada yang apa? Kata Yesus, aku jalan, kebenaran dan jalan dan hidup. Atau gini-gini saudara. Ya. Ada yang apa? Banyak apa? Kata Yesus kepada dia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus ada orang-orang yang dengan berbuat baik, tidak pernah salah dalam dunia ini. Kalau menolak Yesus, bukan. Terus gimana om? Ya pokoknya ini Alkitab berkata seperti itu. Bukan karena kebaikan, ya bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan, kita boleh alami pengudusan, bukan karena kecakapan kita. Oh mungkin saudara katakan aku kan cantik, pasti Tuhan kesengsem sama aku. Bukan. Aku ganteng, aku hebat, aku pintar. IPK aku 3,99, masalah 1 atau 4 bahkan ya. Bukan karena hebatku, tapi semua karena Tuhan. Katakan amin. Melalui Yesus. Jadi nggak ada jalan lain selain Yesus. Hanya melalui Yesus saudara dan saya diselamatkan. Kata Yesus kepada dia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Paskah ini, Yesus mengambil beban dosa manusia. Dia mengambil beban dosa manusia. Dia menderita di kayu salib dan bangkit kembali untuk membuktikan kuasanya atas kematian. Paskah ini menunjukkan dia adalah bahasa saya apa ya? Dia adalah pelaku syafaat sejati. Kalau Abraham berdoa syafaat untuk keselamatan keponakannya, salah? Lot berdoa kepada Tuhan, kalau ada 50 saja ada orang percaya, orang benar di kota Sodom dan Gomora, masakah engkau akan menghukum? Negosiasi yang awal antara Abraham dan Allah untuk menyelamatkan keponakannya. Abraham mengambil tanggung jawab dari Lot, di mana Lot sudah bisa berdoa di sana. Abraham yang berdoa, Tuhan tolong keponakanku. Tuhan tahu itu, tetap dibakar Sodom dan Gomora. Lot dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dampak dari doa syafaat Abraham. Saya pernah sampaikan doa, apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah kita seorang yang mengambil tanggung jawab orang lain dan kita jadikan itu bahan doa kita, seolah-olah ini pergumulan kita. Abraham melakukan itu sebenarnya pergumulan keponakannya, tapi diambil tanggung jawab itu. Yang penting keponakanku selamat, didoakan, menjadi tanggung jawabnya. Seringkali kita juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Seringkali setiap minggu juga saya sama Tante Tanya berdoa syafaat untuk gereja-gereja sekitar Tulungagung, Trenggalek, yang GPDI, dan juga gereja-gereja sekitar yang non GPDI. Saya seringkali tangisi mereka-mereka yang gereja-gereja yang sudah akhirnya bahkan sudah habis jemaatnya. Saya ambil tanggung jawab itu untuk saya berdoa. Saya sama Tante Tanya berdoa. Saya tangisi. Saya saat itu berdoa syafaat. Abraham saat itu berdoa syafaat. Tetapi yang Yesus lakukan terhadap saudara dan saya dan seluruh isi dunia ini, dia benar-benar menjadi syafaat itu. Dia mengambil beban saudara dan saya. Dosamu diampuni, dosaku diampuni oleh Yesus, dan dia yang menanggung akibatnya. Dunia mengolok-olok. Kenapa sih katanya anak Allah, kenapa sih harus mati? Masa tidak ada cara lain? Kembali lagi, bagi dunia bicara salib itu sebuah kebodohan. Salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi saudara dan saya, salib itu adalah anugerah, katakan amin. Salib itu yang mengubahkan kita. Salib itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan,
terjemahan lama itu saya lebih suka itu. Dikatakan kalau terjemahan baru katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang teguh, kokoh dalam Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Ada yang bisa mencarikan di dalam terjemahan lama? Alkitab terjemahan lama, Roma pasal 1 ayat 16. Karena di dalamnya itu kebenaran Allah dinyatakan daripada iman kepada karena tiadalah aku merasa malu mengaku Injil itu. Ya. Karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu, karena ia itulah suatu kuasa Allah. Amin. Yang mendatangkan selamat kepada tiap-tiap orang yang percaya, terutama sekali kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang Greka juga. Amin. Sampai situ saja, saudara. Aku tidak merasa malu. Memang seringkali kita dipermalukan dengan ungkapan-ungkapan yang melecehkan kita. No problem, anak-anak Tuhan melecehkan itu biasa. Dari zaman Yesus itu sudah seringkali Yesus dilecehkan. Bukankah Yesus disalib dengan dilecehkan? Tidak mungkin Yesus, Pilatus berkata, kamu mau menebus dosa tak? Iya, dengan bagus, terus dipoles-poles, terus dimatikan. Dilecehkan, saudara. Kematian Yesus juga dilecehkan, ditoni. Apa itu ditoni? Diludahi. Diludahi itu sangat penghinaan, saudara. Baru-baru ini seorang yang biasa buat podcast itu, awalnya tenar, begitu dia meludahi talent satunya, langsung redup, langsung jatuh, saudara. Karena itu, dan itu dihujat di mana-mana. Itu pelecehan, saudara. Padahal yang dilecehkan itu ya anak-anak biasa. Tapi itu mempengaruhi. Bayangkan Tuhan kita Yesus Kristus pernah alami itu, dilecehkan. Dikasih mahkota, bukan mahkota emas, bukan mahkota yang bagus, mahkota duri. Kenapa dikasih mahkota? Karena Yesus pernah berkata, dialah raja. Karena sebelum dia masuk Yerusalem, bukankah hari Minggu kemarin, Minggu Palma, kita mendengar sebuah kisah Yesus ke Yerusalem dengan menaiki keledai, dan ada sorak-sorai yang berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukankah itu dia diangkat menjadi raja? Tapi begitu bertemu dengan Herodes, kamu raja? Iya, ini mahkota duri, saudara. Pelecehan itu, saudara. Tapi saya mau katakan, anak-anak Tuhan tidak perlu membalas pelecehan itu. Yesus melihat pelecehan-pelecehan yang sangat menyiksa dirinya. Doanya apa, saudara? Terkutuklah, ya. Tidak, ampunilah. Ada? Tidak, Apa yang Yesus katakan? ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di zaman sekarang, beberapa tahun yang silam, 1-2 tahun yang lalu, netizen, bukan netizen ya, katanya apologet, hanya gara-gara aku penganut Tritunggal, aku penganut Oneness, aku penganut Trinitarian, aku penganut itu, saling hujat, saudara, saling membuli,
Bayangkan hal-hal semacam ini, apa yang di pikiran mereka itu hamba-hamba Tuhan hebat-hebat, saudara. Merasa membela Yesus, padahal dengan itu mereka semua itu menghina Yesus, mempermalukan nama Yesus di depan umum melalui media sosial. Ada yang mengutuk dari Trinitas, kaum Trinitas mengutuk, oh Oneness itu nanti masuk neraka karena menyamakan Yesus dengan Bapa. Oh, gini-gini dengan, aduh Tuhan. Jangankan dibilang Yesus itu Bapa atau Yesus dibilang Nabi, Yesus juga tidak marah. Bahkan Maria Magdalena saat Yesus bangkit, Maria Magdalena ada di kubur. Yesus menegur, kamu mencari siapa? Maria Magdalena berkata, dan menganggap yang ngomongin siapa? Tukang kebun. Yesus dianggap tukang kebun. Nanti saudara baca di dalam Alkitab. Tidak ada apa-apa juga, Yesus tidak tersinggung. Hanya gara-gara paham ini, paham itu, terus saling mengatakan, oh itu tidak masuk surga. Ngeri sekali. Hati-hati. Yesusmu bukan orang jahat. Dia sangat sering dilecehkan. Sampai sekarang pun banyak yang melecehkan, dan dia tetap mengasihi. Apakah mungkin mereka-mereka yang pernah melecehkan Yesus bisa datang kepada Yesus? Paulus saja bisa. Amin. 2000 tahun yang lalu pernah terjadi. Saya yakin dan percaya di tahun-tahun ini tidak ada perkara mustahil. Mereka-mereka yang melecehkan nama Yesus sadar, ternyata mereka minta bukti, dan Yesus tunjukkan bukti-bukti itu. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Ayo. Dia sudah sangat mengasihi kita. Dia sebagai persyafaat itu untuk saudara dan saya. Dia bukan lagi berdoa untuk keselamatan kita. Dia mengambil itu, dan dia benar-benar yang mati untuk saudara dan saya. Kalau saya kan mengambil beban itu dan saya doakan. Abraham mengambil bebannya siapa? Lot dan keluarganya diambil, dan dia berdoa di rumahnya. Tapi Yesus mengambil beban saudara dan saya, dan dia sebagai domba Paskah itu, dia yang disalib itu, dia yang merasakan berdarah-darah untuk saudara dan saya. Paskah mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju hidup kekal bagi mereka yang percaya. Ada catatan di sini. Peristiwa Paskah mengajak kita untuk merenungkan kasih yang luar biasa dari Allah. Menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan menjalankan hidup kita berdasarkan kasih yang telah kita terima. Kita juga dipanggil untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, sebagaimana kasih Allah yang telah menyentuh hidup kita. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bersyukurlah, berterima kasih karena peristiwa Golgota, saudara dan saya dibebaskan. Saudara dan saya dimenangkan.
saudara dan saya alami kemuliaan yang dari Tuhan. Dia rela dihina agar saudara dan saya dimuliakan. Main musik, singan. Kita menikmati dia dan terima kasih buat Yol Putra. Sudah kita Tuhan kita semua boleh berhenti.
anugerah yang tidak dapat kami katakan. Terlalu besar kasih dalam kehidupan kami. Engkau hebat Tuhan. Engkau hebat. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Saat ini kami diperhadapkan dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah, dibagikan kepada semua kami agar kami yang terpecah dipersatukan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami Bapa, layakkan kami, kuduskan kami, untuk kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan di sana. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau mengerjakan semuanya ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turun melapangkan sehingga seluruh kami yang menikmati
buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Kembali kami boleh memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami bukan lagi bebas dari Mesir, tapi kami bebas dari dosa-dosa, ikatan-ikatan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dekat dengan Tuhan. Melalui karya penebusan-Mu, kami boleh disahkan layak memanggil-Mu Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini roti dan anggur merupakan gambaran untuk kami bisa menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Terus buat kami mengingat karya keselamatan-Mu. Tuhan tolong kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami menikmati tubuh dan darah Tuhan. Mari saudaraku, kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita dan kita terima, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Saudara, kita nikmati tubuh Tuhan yang mempersatukan kita. Kita nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dan kerjaan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Saudara, kita minum cawan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus luar biasa baik. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan.
Baik Bapak Ibu Saudara, persembahan kita pada pagi hari ini hanya satu kali saja. Dan Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan masuk. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya terus dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman pekerjaan Tuhan, di mana nanti ada latihan anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja. Jadi anak-anak dulu yang latihan persiapan buat hari Minggu, ya. Baru pemuda remaja yang latihan. Pengumuman untuk pelayanan sepanjang di hari Minggu nanti saya mau ulangi. Jadwal pelayanan di mana Minggu jam 7 pagi ibadah raya, pelayan pujian Ibu Niken, singernya Saudara Timothy dan Ibu Lucy, MCD Saudara Joshua, koletan Ibu Yuli, Asher dan keluarga Bapak Dwi dan Bu Yustin. Terus hari Minggu itu selain ibadah raya, kita akan adakan perjamuan kasih. Dan mungkin juga ada lomba-lomba yang disiapkan oleh pemuda remaja dan guru-guru sekolah minggu. Itu saya serahkan sepenuhnya kepada guru-guru sekolah minggu dan pemuda remaja. Ya, jadi diusahakan Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi ini hari Minggu semua datang. Ada haleluya. Dan yang tidak datang hari ini tolong diberitahu kepada mereka yang tidak hadir hari ini untuk hari Minggu kita sama-sama yang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi respon dari saya dan Bapak Ibu Saudara di tahun 2026 ini dengan kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita juga harus bangkit, ya. Kita juga harus semangat, bangkit dari rasa malas kita, bangkit dari rasa ngantuk kita di dalam mungkin kita mengiring Tuhan, rasa capek kita bersama Yesus. Kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Oh iya, pagi hari ini juga saya umumkan untuk yang ulang tahun
boleh maju nanti, didoakan oleh Bapak Gembala dan didoakan oleh semua jemaat Makedonia. Tanggal 1 saya sendiri yang ulang tahun, tanggal 4 Oma Susi, tanggal 10 Ibu Cindy, tanggal 20 Ibu Supatmini, tanggal 21 Saudara Sugeng, tanggal 23 Ibu Lucy, tanggal 27 Saudari Stefani atau Stevi. Ada lagi yang mungkin ulang tahun di bulan April? Kalau Kak Susi ulang tahun tanggal bulan apa? Ya. Sudah lewat. Tanggal berapa? Tanggal 6. Ya, Tuhan berkati. Walaupun sudah lewat, pasti Tuhan beri umur panjang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Yang saya panggil namanya tadi, yang hadir boleh maju ke depan. Kita sama-sama berlutut dan kita didoakan. Kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian.
teramat baik dalam hidup kami. Kami rasakan berkat Paskah boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan Tuhan tidak pernah biarkan kami. Kami senantiasa alami dan rasakan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami yang datang pada saat ini, memberkati kami, biarlah berkat Allah, berkat Paskah limpah atas kami semua. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah. Saatnya tiba kami akan pulang. Kiranya Tuhan jaga hidup kami, jauhkan dari mara bahaya. Penuhi kami dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Wow, kejutan yang luar biasa. Nanti anak-anak sekolah minggu makan ini ya. Bapak Ibu nggak usah. Bapak di rumah aja juga boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk telur-telur Paskah bisa terakhir besok siang karena sore baru direbus telurnya. Dan hari Minggu akan kita ambil telur-telur Paskah dan ada apanya? Ada ayat Paskah ya. Tuhan Yesus berkati. Untuk perjamuan kasih bisa berhubungan dengan Bu Lucy, Bu Yustin, demikian ya. Untuk perjamuan kasih bisa berhubungan dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Ayo, Kak, foto nggak? Dadah.